Kamu mau nggak uang balik? Uang ini dibelanjakan paling banyak 41 kali dan tidak boleh lebih dalam sehari. 90.000 dikali 41 outlet atau 41 toko. Ketahuan tuh jumlahnya berapa kan per hari kan gitu ya. Kadang menyampai 4 juta juga kan gitu. Saya sudah bisa beli mobil sendiri. Sudah bisa beli motor yang tadinya saya tidak punya apa-apa. Cash itu ya? Cash. Saya nggak main kredit, Mang Ai. Uang banyak. Saya lihat kaca spion tengah. Bener Mang Ai, di belakang ada sosok wanita duduk. Mbak sudah nyampe gitu. Nah, pas saya bilang Mbak sudah nyampe, saya lihat di kaca spion tengah sudah nggak ada tuh. Cek di notifikasi yang tadi naik sudah bayar pakai payment. Di telapak tangan, uang terselip, bukan sembarang duit. Uang datang, tapi tidaklah nyata. Habis dibelanja, hilang seketika. Harta palsu yang menipu waktu, menuntut jiwa dari orang yang memilikinya. Tipu daya dari makhluk goib ini pernah dialami oleh Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah baru dari narasumber. Ada Mas Toto. Betul, Mang Ai. Apa kabar Mas Toto? Alhamdulillah baik. Sehat Mas Toto ya? Alhamdulillah. Jadi tahun 2019 Mas Toto ini masih jadi driver online ya, taksi online gitu ya. Pengalaman apa itu Mas? Di daerah mana maksudnya kejadiannya? Yang pertama di daerah Royal Golf Ciperna, Kabupaten Cirebon, dan yang kedua di Desa Banjarwangunan. Berarti di daerah sepi ya? Ya, Desa Banjarwangunan. Di situ ada kompleks perumahan baru, namanya Perumahan Banjarwangunan kalau nggak salah. Nah, selama jadi driver online itu berapa kali ngalamin kejadian mistis? 2 kali. 2 kali. Iya. Kesininya udah nggak ada ya? Di sini nggak ada. Sekarang apa aktivitasnya? Sekarang aktivitasnya driver offline. Masih, Masih tapi offline. offline. Kalau ada yang minta tolong anterin ke Jakarta atau kemana siap gitu. Kadang pakai mobil sendiri, kadang sekalian mobilnya berapa gitu. Enak mana tuh? Online atau offline? Plus minus lah. Ada sisi enaknya dan ada sisi nggak enaknya kan. seperti Kalau itu. dari sudut penghasilan sama-sama aja. Jelas gede offline kalau tiap hari. Oh, gede offline. Gede offline. Kalau tiap hari. Kalau tiap hari, cuman nggak tiap hari kan kalau offline gitu loh. Oke. Baik sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua selalu sehat ya dan dilimpahkan rezekinya. Kita dengarkan kisah dari Mas Toto. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Toto. Jadi begini, di tahun 2019 saya baru saja resign dari perusahaan lama. Kebetulan dulu saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang direct selling, distributor alat rumah tangga. Tahun 2019 saya memutuskan untuk resign karena satu lain hal yang tentu tidak bisa saya sebutkan di sini. 3 bulan nganggur di rumah. Pasti dong nyari-nyari kan gitu, nanya-nanya ke temen. Ya kan banyak nanya sana, nanya sini, ngobrol sana, ngobrol sini kan gitu. Akhirnya saya ketemu dengan temen namanya Iman. Nah, saya ngobrol dengan Iman nih. Saya pusing nih, Bro. Makan kudu, rokok wajib, ngopi apalagi, Bro. Sedangkan nggak punya penghasilan. Ya usaha dong. Ya enaknya usaha apa nih? Ya lamar-lamar kerja lah. Mana ada, Bro, kata saya.
di usia yang hampir 40. Pada waktu itu saya usia kalau nggak salah 39 tahun di tahun 2019. Tapi adalah coba aja, tapi saya nggak yakin itu. Kalau begitu usaha dagang atau apa, modal cuman sedikit, mau dagang apa kan gitu. Nah lalu teman saya yang namanya Iman ini memberikan saran, ya sudah ngojol aja atau ojek online atau taksi online gitu loh. Mana bisa, uang saya cuma 1.500.000. Mau dibeliin motor nggak bisa, mau dibeliin mobil apalagi, lo ngada-ngada lo bro. Bahasa di warung kopi kan seperti itu, ngada-ngada lo bro. Ya udah gini, kamu punya uang berapa? Kata si Iman, punya uang 1.500.000. Dah gini, kamu buka medsos, cari forum jual beli akun, kamu fokus di cari akun Gojek ya, jangan Grab. Emang kenapa bro? Kalau Gojek itu nggak ada permuk, kalau Grab itu ada permuk. Permuk apa bro? Kata saya. Ah dodol kamu mah, permuk itu verifikasi muka, kata si Iman ini. Emang saya awam di dunia ojol gitu loh ya. Ya wes lah. Singkat cerita selesai tuh obrolan tuh, saya pulang lalu sampai rumah Mang Ai, saya buka medsos, saya cari-cari, ketemu tuh yang jual akun, minta 900. Lalu saya masuk ke inbox, saya tawar-tawar, katanya ke rumah aja, nanti tawar menawarnya ngobrolnya di rumah. Singkat cerita besok saya nyari nih alamat yang tadi dikasih lewat WhatsApp itu, saya cari muter-muter kemana-mana. Nah, alhamdulillah ketemu dengan yang bersangkutan yang jual akun. Lalu saya di situ disuguhin kopi, ngobrol. Lalu saya tawar menawar dan yang pemilik akun tetap kekeh minta 900. Itu ya udah saya bayarin 900. Nggak bisa ditawar ya? Nggak bisa ditawar sama sekali Mang. Saya jual. Katanya akunnya ini lumayan gacor katanya. Nggak gagu-gagu banget. Nah, gacor itu atau gagu itu sebenarnya saya nggak ngerti Mang. Yang dimaksud gacor tuh apa, yang dimaksud gagu tuh apa. Udahlah, saya bayar aja 900.000 lalu saya pulang. Sampai di rumah, saya telepon tuh teman saya yang nama Iman. Man, saya udah beli akun nih, udah punya akun. Nah, si Iman jawab, ya udah kalau udah punya akun, lo pelajari tuh akun. Nah, sambil belajar akun, kamu sekarang buka medsos lagi. Cari rentalan mobil yang khusus untuk ojol. Ada tuh biasanya 100.000 per hari gitu loh. Siap bos, kata saya tuh gitu. Lalu saya cari tuh rentalan tuh di medsos. Ketemulah yang namanya Iting. Nah si Mas Iting ini pengen tahu lah rumah saya. Jadi akhirnya saya bawa tuh ke rumah. Pas nyampe rumah dia bingung. Mas, ini mah bukan rumah. Ini mah kontrakan ya? Iya ini kontrakan. Saya tahu tuh kalau Mas Iting udah sedikit curiga nih. Ini kebetulan yang punya kontrakan kakak ipar saya. Gitu. Jadi aman lah dan saya pribumi sini gitu loh. Nih surat nikahnya, ini kakaknya. Nah ini KTP saya dan ini SIM saya. Kalau Mas Iting percaya berarti rezeki saya. Kalau Mas Iting nggak percaya berarti bukan rezeki saya. Dia mikir dulu sebentar. Nah setelah mikir, ya udahlah saya percaya. Saya kasihin mobil nih, ini kunci mobilnya. Tapi kalau bukan Mas Toto saya belum tentu kasih. Satu, rumah ngontrak riskan saya. Kedua, bayarnya per 3 hari. Karena biasanya saya menerima rentalan khusus untuk ojol 1 minggu sekali. Tapi karena Mas Toto orangnya baik lah, entah merayu atau gimana saya kurang paham, tapi dikasihkan. Dan dia minta anter pulang ke garasi dan saya antarkan ke garasi, lalu saya pulang lagi. Pertama jadi ojol saya menggunakan Armada Avanza tahun 2013. Singkat cerita, saya berjalan nih, pagi berangkat, sore pulang dan seterusnya lah, melakukan aktivitas sebagai seorang driver online atau ojol ya. Nah di tahun 2020 bulan Mei, hari Minggu, biasanya Minggu libur, tapi pada waktu itu pengen berangkat. Jam 11 siang baru bunyi.
Ada penumpang masuk minta dijemput di Jalan Pekiringan. Saya jemput lagi di Jalan Pekiringan, lalu minta antar ke perumahan Sampiran. Lalu saya antar tuh, saya jemput dulu, lalu saya antar ke Sampiran. Dan kebiasaan ojol kalau dapat penumpang tidak langsung balik ke pangkalan, tapi nunggu penumpang berikutnya. Ngetem dulu beberapa menit di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk ngetem di Taman Kota Ciperna. Nah, saya di situ ngopi, ngerokok dan lain sebagainya. Dari waktu yang sudah biasa, yang biasa saya lakukan adalah 5 sampai 10 menit, belum bunyi juga aplikasi. Jadi saya geser, panas, suasana panas, saya butuh tempat yang dingin. Akhirnya saya memutuskan untuk ngadem di Royal, di Golf Ciperna, Royal Golf. Karena kebetulan di situ banyak pohon jadi adem. Nah, saya geser ke situ. Nah, di Royal Golf Ciperna ada warung yang disebut warung kedi, warung khusus untuk kedi. Memang saya biasa nongkrong di situ karena tempatnya rame, lalu banyak kedi-kedi, baik kedi perempuan maupun kedi laki-laki. Lalu saya pesen kopi tuh, kopi Bu, itu. Kopi hitam ya Mas, ya. Dihafal kalau saya suka kopi hitam, dia bikinkan kopi hitam. Lalu saya ngobrol dengan kedi laki-laki. Tidak selang begitu lama Pak Sapam atau Bapak Surya datang. Pesen kopi juga, kopi Bu. Nah, dan duduk di depan saya. Nah, si Bapak security ini ngasih informasi lah. Kasihan tadi malam ada korban lagi. Korban lagi kata si ibu warung. Iya, biasa itu si Yanti, orderan fiktif, orderan goib tuh. Karena ada korban lagi tadi malam. Grab gitu loh. Bawa makanan, order food berarti. Saya menyebut berarti order food gitu ya. Nah, itu makanannya seharga 500.000. Saya samperin tuh, Mas nyari siapa? Nyari yang namanya Yanti. Di sini nggak ada yang namanya Yanti, nggak ada perumahan di sini. Sini wilayah Royal Golf, ada perumahan juga jauh. Itu ini sepengetahuan saya order fiktif, order goib. Jadi nggak ada orangnya Mas. Nah si abang Grabnya katanya ngotot gitu loh. Nggak percaya ya silahkan kalau nggak percaya kata bapak security-nya ditunggu saja monggo gitu loh. Akhirnya si abang Grab nih izin untuk nunggu. Nah ditunggu sampai jam 11 malam katanya nggak kunjung datang yang pesanan, yang pesan foodnya atau konsumennya. Akhirnya memutuskan untuk pulang sambil nangis. Nah dalam hati saya bapak security itu bilang bercerita seperti itu. Kalau saya dapat orderan atas nama Yanti tidak akan saya bawa. Artinya ini masukan yang baik kan gitu ya. Jadi udah terkenalnya itu Yanti namanya. Ya, jadi korbannya bukan 1, 2 ojol Mang Ai, tapi selalu banyak. Yanti. Namanya selalu Yanti. Tidak pernah berubah. Begitu. Singkat cerita Mang Ai, setelah saya ngopi di warung Kedi, saya dapat order. Minta dijemput di Beber, tujuan ke Pekiringan. Lalu saya jemput dulu. Penumpang saya di Beber, lalu saya antarkan ke Pekiringan. Nah kan sudah nyampe kota nih, artinya ketika saya sudah nyampe kota saya melakukan aktivitas seperti biasanya. Biasanya kalau di kota trip-trip pendek yang banyak gitu loh, misalnya dari Cangkol ke Grage Mall, dari Grage Mall ke Pleret seperti itu. Jadi artinya tripnya bukan trip panjang, trip pendek kan gitu loh. Jam 9 kalau nggak salah, jam 9 lebih 45 menit. Itu waktunya saya bergeser dari pangkalan BAT, pangkalan siang hari ya. Waktunya bergeser untuk menuju pangkalan di malam hari, yaitu ke stasiun Kejaksaan. Nyampe Jalan Bahagia bunyi aplikasi. Saya lihat ada orderan masuk, minta dijemput di Jalan Minaon, minta diantar ke Kanggeraksan. Akhirnya saya nggak jadi tuh ke stasiun Kejaksaan, saya jemput dulu penumpang di Jalan Minaon, lalu saya antarkan ke Kanggeraksan. Seperti biasa, setelah menurunkan penumpang, saya nunggu beberapa saat. Lalu saya geser pelan-pelan. Nah, bunyi lagi. Orderan masuk atas nama Yanti Mang Ai. Titiknya tepat di Royal Golf Ciperna. Tetapi pada waktu itu saya nggak lupa kalau tadi siang baru dibahas itu tuh, baru diobrolkan di warung Kedi, dijemput sama saya Mang Ai atas nama Yanti
dengan titik koordinat di Royal Golf Ciperna. Pas nyampe di parkiran saya ingat, bukan kata di siang barusan diobrolin, dan nggak ada orderan ini dinyatakan fiktif atau orderan goib oleh Bapak Security atau Bapak Sapam kan gitu ya. Akhirnya saya balik lagi tuh, putar balik, lalu lewat pos security mulai mengarah ke jalan raya. Nah di situ Mang Ai, saya mencium bau wangi. Bau wangi bukan parfum pada umumnya, seperti parfumnya orang meninggal, seperti parfumnya orang yang parfumnya mayit. Di situ saya merinding. Akhirnya saya lihat kaca spion tengah. Bener Mang Ai, di belakang ada sosok wanita duduk, dan saya bukan lagi merinding, bulu roma berdiri semua gitu loh. Dan spontan rem saya injek, otomatis mobil mati karena rem saya injek tanpa menginjak kopling, berarti mesin mati. Dan sosoknya itu kurus enggak, gemuk juga enggak, ya pokoknya tinggi semampe lah, duduk di posisi tengah sambil kakinya begini, lalu pakai rok mini warna hitam, pakai baju juga warna hitam segini, lengan pendek seperti baju orang kerja kantoran lah ya. Ini ada lace putihnya, rambutnya segini sebahu, tapi duduknya sambil begini. Untuk menghidupkan mobil aja saya butuh waktu beberapa menit lah. Ini saya mau ngomong bismillah aja nggak bisa, mau baca-bacaan juga nggak bisa, jadi mulut benar-benar dikunci. Au minta tolong tuh susah luar biasa. Tetap dipaksakan baca sebisa saya, semampu saya, dan akhirnya saya bisa menyalakan mobil kembali dan jalan. Saya bawa nih si makhluk di belakang ini gitu loh, saya bawa. Tapi sepanjang perjalanan saya nggak bisa ngomong sepatah kata pun, diam. Rasa takut, rasa was-was dan lain sebagainya, takut dicekik dari belakang dan lain sebagainya. Dia nggak nanya Mang Ai. Dia diam, saya diam gitu loh. Tapi sesekali saya ngelirik masih ada gitu, fokus lagi ke depan. Setelah nyampe di tujuan titik order yang dia minta, lalu saya bilang, Mbak sudah nyampe. Gitu loh. Nah pas saya bilang Mbak sudah nyampe, saya lihat di kaca spion tengah sudah nggak ada tuh. Lalu saya putar balik dari parkiran dalam, saya parkir mobil saya di pinggir jalan raya. Nah lalu saya buka tuh pintu depan, pintu belakang, pintu tengah gitu loh, biar udaranya keluar, baunya keluar gitu loh. Lalu saya nyebrang ke warung rombong, ke warung rokok, biasa beli kopi, pesan kopi sambil ngerokok, nenangin pikiran. Dalam hati sih amit-amit jangan lagi-lagi saya dapat penumpang yang seperti itu Mang Ai gitu ya. Nah selang beberapa menit handphone saya bunyi, ada pesan masuk. Saya buka, lalu saya bales. Nah setelah itu saya kembali cek aplikasi, ternyata saya belum turunkan penumpang. Jadi saya di situ saya ya menaikkan penumpang sekaligus menurunkan penumpang. Nah pas saya cek di notifikasi, yang tadi naik sudah bayar pakai payment gitu. Atau dalam istilah Gojek bayar pakai GoPay. Dalam hati saya Mang Ai, hebat bener ya zaman sekarang. Setan bisa punya aplikasi dan bisa bayar pakai payment gitu loh. Luar biasa kata saya tuh. Gitu. Tapi tetap amit-amit ya Allah, jangan lagi-lagi saya dapat order seperti ini gitu loh. Itu berapa pembayarannya? Itu pembayarannya 13.000. Hanya 13.000. Hanya 13.000 yang masuk ke saldo driver 9.000 sekian. Karena kan ada potongan aplikasi. Nah, lalu obrolan apa sih, order selanjutnya datang atau masuk. Ada namanya Rido minta dijemput di depan Mitas. Mitas ini adalah salah satu tempat hiburan malam di kota Cirebon. Saya jemput lah. Pas nyampe di depan Mitas, itu udah langsung teriak tuh si penumpang tuh, atas nama Rido. Betul bang, buka, pintu buka.
matiin AC. Ah mabok ini, kata saya tuh ya sudah saya buka lah pintu, nurut aja lah. Saya buka kaca mobilnya lalu saya matiin AC-nya, naik tuh orang 4 tuh. Gitu. Jalan bang, gitu. Ya, orang mabok kan seperti itu Mang Ai. Gitu. Ya udah saya jalan nurut aja lah. Ngobrol di tengah jalan tuh, udah lama bang. Jadi supir ojol, jadi taksi online. Ya lumayan, ramai bang. Ya kadang ramai, kadang sepi. Itu tuh berapa tuh tarif? 13.000 bang. Oke. Gitu. Uang sambil dilempar ini 1, 2, 3, 4, 5, 15 gitu. Orang mabok kan gitu. Habis 9 langsung 15 gitu. Cukup nggak bro? Ya ini mah kebanyakan bang, kata saya tuh. Udahlah buat lu aja nggak apa-apa gitu. Nah setelah penumpang turun, lalu saya nyalain lampu mobil yang di depan, lalu saya beresin tuh uangnya tuh. Saya hitung ada 9 lembar merah semua, berarti 900.000 nih. Alhamdulillah, kata saya tuh ya. Ini gara-gara tadi nih order victim mungkin ya. Digantinya sebanyak ini gitu. Ini bahasa ngaco saya gitu loh ya. Akhirnya sudah saya masukin uangnya. Lalu saya jalan lagi, saya tutup mobilnya, saya jalan lagi. Nah, saya pikir orderan fiktif atau orderan gue selesai sampai di sini Mang Ai. Ternyata tidak Mang Ai. Nah kejadian awal itu di bulan Mei, ternyata nggak selang lama Mang Ai. Agustus saya mengalami order serupa, tapi beda orang gitu. Jadi cuma selang 2 bulan. Masuk ke COVID-19 pada waktu itu, dan saya mesti harus pakai masker, mesti harus mobil harus benar-benar steril, harus dibersihkan dan sebagainya, dan penumpang pun sangat berpengaruh. Artinya orderan saya turun drastis pada waktu di tahun 2020. Nongkrong kalau malam di alun-alun Kejaksan, kadang di stasiun Kejaksan. Kalau sepi pindah ke stasiun Parujakan. Tapi memang penumpangnya sudah nggak ada, memang sepi. Nah biasanya masuk jam 1 dini hari, saya nongkrongnya di Jalan Tuparet di depan Hotel Apita. Nah biasanya dari jam 1 di situ durasinya sampai jam 3 lah. Kadang sampai jam 4 saya masih ada penumpang. Nah itu baru jam 2 sudah sepi tuh, udah nggak ada penumpang. Gitu. Akhirnya saya memutuskan pulang di jam 2 dini hari. Biasa santai kan, 40 lah perjalanan pulang, sambil kaca mobil saya buka, saya matiin AC biar ada sirkulasi kan gitu ya. Nah di tengah perjalanan nyampe tepatnya di Bank BRI, aplikasi bunyi Mang Ai, aplikasi bunyi. Lalu saya lihat ada orderan masuk atas nama Umar. Nah saya di situ mikir dulu, karena ini jam 2, jam-jam rawan Mang Ai. Pada waktu itu banyak pembegalan ojol, taksi online yang dibegal, yang dirampok dan lain sebagainya. Ini banyak di bulan-bulan itu, di masa-masa COVID. Saya mikir, ini kalau titik jemput di Gunung Jati aman, Astana Gunung Jati, objek wisata religi, aman lah kalau titik jemput. Ini titik antarnya di desa Banjarwangunan. Dan begitu saya zoom di map itu tanah kosong orderan. Saya pikir nih, saya menghitung nih berani nggak gitu. Tapi saya memutuskan berani dan akhirnya saya jemput. Lalu saya chatting nih, aplikasi titik jemput sudah sesuai aplikasi Kak? Sudah. Emang daerah situ daerah sepi ya? Di Banjarwangunan menurut saya sepi di situ karena tidak ada bentuk perumahan, tidak ada, gambar perumahannya nggak ada. Yang ada hanya dedaunan atau perkebunan atau persawahan di situ. Pada waktu itu malam hari Kamis, malam Jumat Kliwon gitu loh. Biasanya di Gunung Jati itu penuh, banyak pedagang.
Saya chatting lagi sama si Pak Umar nih yang pesan order nih. Pak, maaf, Bapak posisinya di pinggir jalan apa di dalam? Saya di dalam Mas, di parkiran dalam lapangan poli gitu. Maaf, biasanya kalau malam Jumat Kliwon banyak orang dagang, nggak ada Mas, sepi gitu. Mobil bisa masuk aja ke dalam gitu loh. Ya sudah. Akhirnya saya jemput tuh, bener Mang Ai. Nggak ada orang dagang. Artinya ada, cuman kan kanan kiri ya. Yang tengah sudah kosong. Artinya mobil boleh lewat, bisa lewat. Dan biasanya nggak seperti itu. Biasanya tetap kanan kiri ada kanan kiri ada orang dagang, tengah juga ada. Itu artinya mobil dilarang lewat situ. Gitu loh. Akhirnya saya jemput nih. Jemput sesuai dengan titik dengan Pak Umar, betul saya Umar gitu. Ada lagi Pak? Enggak, saya sendirian. Barangkali bawa barang-barang? Enggak, saya enggak bawa barang-barang. Pikir saya orang jualan obat, orang jualan batu aki gitu loh. Tapi ternyata orang ziarah. Aman lah dalam saya sendirian dan orang habis ziarah. Nah, sejak Pak Umar masuk ke dalam mobil ini bau sangat menyengat sekali, Mang. Yang saya, tapi saya nggak sedikit pun nggak curiga sebetulnya sama Pak Umar itu, karena wajar lah dari Astana Gunung Jati, dari ziarah dan situ sering bakar dupa, bakar kemenyan, artinya aroma seperti itu di sekitar situ wajar, tapi aroma itu tidak hilang di sepanjang perjalanan. Saya pikir sudahlah. Mungkin nempel di baju dan lain sebagainya. Perawakannya seperti apa Pak Umar ini? Nah, Pak Umar ini perawakannya tinggi enggak, kecil juga enggak, ya sedang lah ya. Gemuk enggak, kurus juga enggak. Enggak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang mencurigakan. Pakai baju koko tapi lengan pendek, pakai celana kasual warna hitam. Dan sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan Pak Umar. Dan Pak Umar pada waktu itu nanya, "Rame Mas orderan?" Ya kadang rame, kadang sepi. Kalau rame terus nanti saya cepet kaya Pak Umar. Oh iya, dia sambil ketawa nih si Pak Umar, sambil tertawa kebahak-bahak. Lalu dia nyambung tuh. Sebelumnya saya punya mobil loh Mas. Oh iya Pak, punya mobil? Iya. Tapi saya nggak suka pakai mobil saya pribadi. Saya lebih senang disetirin lah. Oh bener Pak, kata saya. Biar tukang ojolnya laku Pak. Nanti kalau Bapak naik mobil sendiri, siapa yang mau naik ojol? Nah itu dia kata si Pak Umar itu. Lalu dia cerita Pak Umar tuh bahwa dia tuh baru nikah. Perkiraan sekitar umur 35 lah si Pak Umar ini. Kalau dilihat dari mimik muka gitu loh ya. Umur 35-an. Dan dia bilang baru nikah, istrinya orang Palimanan, baru punya anak. Oh mungkin itu ya Pak, hingga tidak bawa ibu berziarah, iyalah karena anak saya baru beberapa tahun lah, paling 2-3 tahunan lah gitu. Berarti pengantin baru dalam hati saya. Ya sudah saya antar terus itu. Keluar dari perumahan, gak tahu saya perumahan apa tuh. Lalu belok ke kiri, saya ketemu dengan perkebunan, seperti kebun, gak ada rumah, gak ada bangunan, kebun sawah. Dan di situ ada jembatan. Nah, pas di jembatan itu Pak Umar minta turun. Mas, di sini aja saya. Di sini aja Pak. Iya, tapi kan titik koordinatnya, titik ordernya di sana Pak. Kasihan Mas Toto, di sana perumahan baru, jalannya jelek, sempit, nanti parkirnya susah. Sudah saya turun di sini saja. Kata Pak Umar seperti itu. Ya sudah Pak, baik kalau Bapak pengennya seperti itu. Berapa Mas tarifnya? Saya masih ingat tarifnya 42.000 dan Pak Umar bayar 100.000. Ini uangnya 100-an. Bentar Pak, kembali. Gak usah, buat Mas aja. Yaudah terima kasih Pak gitu. Lalu Pak Umar turun nih. Nah begitu turun, bukan ke depan, dia ke belakang, membelakangi mobil saya. Saya lihat dari kaca spion setengah Mang Ai, gak ada ininya, kepalanya cuma setengah. Ke bawah, yang atasnya nggak ada. Oh yang atasnya nggak ada. Nggak ada gitu loh. Nah lalu pas membelakangi mobil saya, lalu dia ngejebur tuh. Nah
Saya nggak tahu tuh, memang ini orderan pertama saya baru pertama kali bawa orderan ke daerah situ. Apakah sungai itu sungai berbatu atau sungai yang banyak airnya nggak tahu. Tapi perasaan saya tahu persis bahwa Pak Umar itu loncat. Sungai nggak tahu, saya kan gelap Mang Ai. Tapi kalau jembatan sih pas mobil lah menurut saya sih gitu. Nah pas si Pak Umar itu loncat lalu bunyi buar gitu seperti batu yang dijatuhkan ke air gitu. Nah di situ saya panik Bang Ai. Langsung saya parkir nih. Ini apa ya? Setir saya mendadak berat Bang Ai gitu loh. Di situ kurang lebih 5 sampai 7 menit saya parkir gitu. Padahal kalau saya nggak panik Mang Ai, lurus aja itu kan jalan desa, jalan Banjarwangunan. Tinggal lurus, nanti ketemu jalan Banjarwangunan, lalu ngambil kiri, lurus, ngambil kiri, mundur, lalu langsung ke kota. Kenapa mesti balik lagi kan gitu loh. Tapi namanya orang panik, ya nggak ketemu lah gitu loh. Nah setelah dari parkiran itu, saya jos langsung nggak pakai rem karena memang takutnya luar biasa. Nah sudah nyaman nih, sudah aman, udah ada di posisi kota, lalu saya matikan aplikasi. Nah duit tadi saya taruh di laci mobil. Nah pas nyampe rumah, parkiran rumah, saya parkir mobil, sudah saya langsung pulang ke rumah. Nah parkir mobil dengan rumah jaraknya sekitar 100 meter karena saya rumah kontrakan nggak ada tempat parkir, jadi parkir di tanah orang atau parkir di jalan lah gitu lah. Langsung saya cuci muka, pas sampai rumah istri sudah tidur, saya bikin kopi sendiri, lalu ngerokok, selesai ngerokok saya tidur. Ayah mau beli sarapan dulu sama beli kopi, pikir saya ada uang di laci mobil, ya uang Pak Umar tadi yang tadi malam order itu. Saya ke mobil, ke parkiran mobil sambil ngecek uang di laci mobil, ternyata hilang uangnya. Bukan uang lagi bentuknya, tapi daun. Nah daunnya itu ya sama persis seperti daun mangga pada umumnya, masih hijau, ada kuning-kuningnya, lalu ada kecoklat-coklatan sedikit lah gitu loh ya. Dibuang sayang, nggak dibuang kenang-kenangan gitu loh ya. Tapi rugi nih saya, rugi itu 100.000 hilang jadi daun kata saya. Saya memutuskan untuk saya bawa gitu. Nggak saya buang, terus daun saya bawa, lalu saya kembali ke rumah. Nah istri minta uang, saya kasih jatah seperti biasanya Mang Ai gitu. Lalu saya bikin kopi, lalu saya seperti biasanya ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Nah si daun ini saya taruh di tumpukan baju yang nggak pernah terpakai. Minggu depan ceritanya ngumpul nih di stasiun Kejaksaan, pada ngumpul, orderan sepi, masa Covid maklum ya kan, sepi, suka ngumpul, suka ngereyong. Nah ada yang cerita temen tuh, saya bawa order kuntilanak gitu katanya Mang Ai. Nah, ketika teman ini cerita pernah bawa order kuntilanak, saya ingat gitu. Saya juga pernah bawa order seperti itu, lalu saya cerita gitu loh ke teman saya, rame gitu loh. Saya cerita bahwa saya pernah dapat order fiktif, order goib dan bayarnya pakai daun. Teman saya nanya, sebut saja namanya Dodo, masih ada nggak uang daunnya bro? Masih kata saya. Kamu mau nggak uang balik? Uang balik gimana? Kata saya, Dok, kamu belanjakan tuh uangnya lalu balik lagi. Kamu belanjakan tuh uangnya lalu balik lagi. Ya mau lah. Ya udah, kalau kamu mau, punya pecahan yang paling gede nggak? Ya punya 100.000 kan, pecahan uang yang paling gede, sudah sini. Dimintalah pecahan uang yang 100.000, lalu ditaruh uang yang 100.000-nya di telapak tangan dia, lalu ditaruh daunnya di atas uang tersebut, lalu dilipat, lalu ditaruh di dompetnya. Ini harus ada syaratnya bro, ini kamu harus beli minyak namanya malaikat subuh
gitu loh. Nggak sekalian malaikat maghrib saja dok, kata saya tuh. Kamu kalau dibeliin orang tua kok ngeyel ya gitu. Murah kok, 1 gramnya paling 50.000 dan saya butuh 3 gram. Serius nih dok, serius. Kalau nggak bukti uang balik ya, 250 nanti nih, beres kata dia gitu. Ya saya kasih tuh 150, saya tambahin lagi untuk beli katanya minyak malaikat subuh 3 gram 150.000. Selepas itu bubar dan saya nggak ketemu lagi yang dengan yang namanya Dodo. Nah singkat cerita ketemu tuh minggu depan dengan Dodo di pangkalan di BAT. Tuh Dodo keluar dari mobil lalu nyamperin saya, udah ngopi belum bro? Belum sih. Bilang aja lo mau dibayarin, gratisan mulu lo mah gitu ya. Kopi bu 2 bu gitu loh. Lalu dia bisikin si Dodo, jangan nanya masalah uang balik di sini. Nanti malam saja saya ke rumah. Kita ngobrol di rumah kupas tuntas itu. Oke siap, nanti kita berkabar aja ya. Ya. Akhirnya saya tetap ngorder dengan sibuk dengan aktivitas saya. Ya Dodo juga nggak tahu dapat order kemana. Nah lalu malamnya sekitar habis isan telepon saya, jadi nggak mau ke rumah, jadi saya udah OTW nih gitu. Oke, saya masih ada 1 penumpang lagi nih, lagi nganter ke arah Buntet Pesantren. Nah, setelah saya nganter penumpang ke Buntet Pesantren lalu cepat saya balik gitu. Saya nge-WA ke Dodo, OTW pulang saya. Dia bilang oke. Nah pas saya sudah nyampe rumah Dodo belum nyampe gitu. Saya telepon, akhirnya saya tunggulah si Dodo itu, dan singkat cerita nyampe lah si Dodo ke rumah saya, lalu ngobrol-ngobrol ngebahas uang balik itu. Nih bro, uangnya sudah jadi, kalau bukan ke kamu mah harus bayar gitu loh. Nggak ada zaman sekarang makan siang gratis, tapi buat lo mah sudahlah free. Tapi ingat ya, jangan dimakan sendiri, harus banyak berbagi. Bener nih men, iya bener, ini serius, silahkan dipakai. Nah, saya kasih tahu nih aturannya, kata si Dodo. Uang ini dibelanjakan paling banyak 41 kali dan tidak boleh lebih dalam sehari. Nah kamu belanjakan uang ini tidak boleh ke toko-toko kecil, harus ke toko-toko yang gede. Kalau bisa orangnya pelit. Ya gimana bisa mendeteksi ini pelit, ini royal? Kan saya nggak tahu. Terus pokoknya yang penting tokonya gede, artinya dia orang kaya. Kalau toko kecil kayak tetangga kamu kan orang miskin. Tetapi kalau untuk uji coba bolehlah ke tetangga kamu sana beli. Yang harus diingat lagi, harus lebih dari 5.000 belanjanya. Jadi di atas 5.000, di bawah 10.000. 9.000 masih aman tuh. Tapi nggak boleh lebih dari 10.000. Tapi lebih aman lagi 5.000 gitu loh. Pokoknya antara jadi di atas 5.000 dan di bawah 10.000. Sudah sana beli, dicoba ke warung tetangga kamu. Akhirnya saya coba tuh Mang Ai ke warung tetangga, beli kopi. Pada waktu itu kopi hitam satunya 1.250. Jadi beli 4 5.000 pas. Beli kopi hitam 4. Tuh, saya kasih uangnya 100.000, uang yang dari Dodo tadi, lalu dikembaliin 95.000. Nah, saya bawa tuh si kopi sama kembalian tuh. Saya masukin ke saku saya. Kembalian 95.000. Pas nyampe di rumah nih, Dok. Kopinya. Nih, Dok, kembalinya. Coba dicek kembalinya di tengahnya. Saya cek di tengah ada. Yang tadi 100.000 tuh baik lagi. Otak saya udah kemana-mana nih Mang Ai. Keren juga ya uang nih. Hebat kata saya tuh. Otaknya sudah kemana-mana saja. Sudah membayangkan yang tidak-tidak lah otak saya gitu. Si Dodo menyarankan begini Mang Ai. Itu kan tetangga kamu. Warungnya warung kecil, ya kan? Balikin uangnya. Bilang sama tukang warungnya tadi belum bayar gitu ya. Ya udah. Jadi saya balik lagi tuh ke warung, Mbak,
tadi saya beli kopi belum bayar. Udah, uangnya 100-an, saya kembali 95. Belum Mbak, ini uangnya saya cuma punya uang tok-toknya 100.000. Ini uangnya masih ada di saya. Masa sih? Iya. Nih saya kembaliin 95-nya, karena Mbak tadi ngasih kembali 95 kan ya. Nah ini uang beli kopinya 5.000 gitu loh. Jadi sudah dibalikin lagi sama saya balikin uang itu. Dan saya mulai melakukan aktivitas atau mulai mempergunakan uang balik itu. Nah, saya jalan awal ke kemana aja lah, yang penting ada toko besar saya mampir gitu, saya beli entah kopi, entah beli apalah, yang penting sejumlah 5.000, 6.000, 7.000 gitu terus gitu loh. Setelah itu saya pakai sepeda, karena sudah punya uang makanya saya bisa beli sepeda. Saya jujur nggak punya apa-apa gitu loh. Setelah pakai sepeda saya bisa beli motor, saya pakai motor. Nah karena dibikin bulat saja Mang Ai, dibikin bulat 90.000 ya kan, 90.000 dikali 41 outlet atau 41 toko, udah ketahuan tuh jumlahnya berapa kan per hari kan gitu ya, antara 3.500.000, 3.600.000, 700 gitu, kadang menyampai 4 juta juga kan gitu. Saya nggak mau menghitung-hitung berapa lah, yang penting saya hitung yang ada, lalu yang 3 juta saya tabungkan, lalu yang sisanya saya buat sehari-hari, kadang untuk berbagi dengan teman dan lain sebagainya seperti itu. Jadi satu hari 41 kali. Kalau sudah 41 kali sudah. Tapi kalau kurang nggak apa-apa. Kurang nggak apa-apa, ya yang penting nggak boleh lebih dari 41 gitu loh, nggak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Tetapi kalau kurang, misalnya capek, lelah boleh lah, tapi nggak ada istilah capek lah gitu loh, nggak ada istilah lelah lah gitu. Selama itu nggak ada kejadian yang aneh? Nggak ada, lancar-lancar saja lah gitu loh. Nah itu berjalan sampai 1 tahun seperti itu. Tetap jadi driver ya? Enggak. Langsung berhenti? Enggak langsung ya, sekitar 1 mingguan saya masih ngojol, masih jadi ojek online, masih jadi taksi online. Setelah saya mau fokus di sini, di uang balik, ini mobil sudah saya balikan, lalu aplikasi juga saya jual lagi, beli 900 lalu dijual 1 juta gitu loh, karena memang akunnya sudah jadi, sudah banyak penumpang kan seperti itu. 1 tahun Mai menjalani aktivitas uang balik. Saya sudah bisa beli mobil sendiri, sudah bisa beli motor yang tadinya saya tidak punya apa-apa. Cash itu ya? Cash. Saya nggak main kredit Mang Ai, uang banyak. Saya nggak main tuh beli kredit-kreditan, saya cash. Mobil Avanza terbaru, Avanza Veloz cash, motor Vario cash, rumah cash Mang Ai. Ya, saya punya rumah 2, itu yang satu ditempatin oleh saya, yang satu invest gitu loh. Nah rumah yang saya kontrakin itu rumah yang di pinggir jalan, yang strategis. Tapi kalau rumah yang dihuni pribadi, rumah yang agak masuk gitu loh. Dan mobil juga saya rentalin. Ya bahagialah pada waktu itu sebagai uang banyak gitu loh. Istri sempat curiga, sempat nanya, sebelumnya ayah ini kerja apa gitu loh ya. Ya saya bilang gitu loh, kalau saya tuh kerja membantu si A, membantu si B, membantu ini, membantu itu, dan kebetulan dipercaya. Kecurigaan ini akhirnya terjawab lah ya. Itu tidak terlalu mendramatisir atau banyak tanya lagi gitu. Setelah saya merasakan kebahagiaan dengan keluarga dan istri, lalu saya ada di zona-zona nyaman, rumah sudah punya, kendaraan ada, tidak pusing tiap hari cari uang, cari nafkah dan lain sebagainya. Tiba-tiba di suatu malam diketok rumah saya. Rumah saya nggak terlalu gede-gede banget sih Mang Ai, nggak mewah, nggak terlalu mewah, tapi ada pagar besinya lah gitu. Nah, pada waktu itu sekitar jam 10. Pagar besi diketok, teng gitu loh. Itu coba turun Bu, siapa gitu. Yang mertamu
di jam segini, padahal sih mau tidur, tapi kalau enggak penting-penting banget bilang aja, ayahnya tidur. Akhirnya istri turun gitu, menemui yang tadi yang ngetok-ngetok pagar rumah. Maaf, dengan siapa? Saya mau ketemu Pak Toto. Pak Totonya ada nggak? Ada, cuman lagi tidur. Baiknya Bapak kesini lagi besok lagi. Nggak bisa, saya malam hari ini juga harus ketemu dengan Pak Toto, penting sekali. Akhirnya istri saya balik lagi ke kamar, katanya penting ya gitu. Nah, istri saya nggak bisa bohong, orangnya lempeng. Kalau suaminya ada, kalau suaminya nggak ada gitu. Katanya penting dan harus ketemu malam hari ini juga dengan Pak Toto, ada hal yang mau disampaikan gitu loh. Siapa sih dalam hati malam-malam kok berkunjungan gitu loh. Pas saya keluar dari kamar, sudah ada Mang Ai duduk di ruang tamu. Sempat berpikir dulu, siapa ya gitu. Wah, Pak Umar gitu. Gimana Pak? Balikin uang saya gitu. Lah, bukankah uang itu sudah milik saya Pak gitu loh. Tidak, uang itu hanya saya pinjamkan. Jadi kalau kamu tidak membalikan uang itu, saya minta keluarga kamu, saya minta anak kamu. Setelah setahun saya masih hafal persis bahwa itu Pak Umar gitu. Tapi sempat berpikir dulu, tapi saya yakin itu Pak Umar. Dia pakai baju koko lengan pendek, sama baju koko lengan pendek, pakai bawahan warna celana kasual warna hitam, tetap warna kasual warna hitam, nggak ada yang berubah seperti pertama kali waktu saya ketemu itu, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya saya kan berpikir Pak, Mang Ai berpikir sambil mata ke atas menatap langit-langit kan gitu. Nah, begitu balik lagi begini, di depan saya sudah nggak ada. Sudah, saya nggak banyak cerita, langsung masuk kamar tidur gitu loh. Nah, besok paginya saya telepon ke si Dodo, Dok, saya ceritain kronologinya, tadi malam saya kedatangan Pak Umar, begini. Nah, akhirnya si Dodo menjawab tuh, oh ya sudah bro, kalau kamu sayang sama keluarga kamu, balikin saja uangnya. Caranya gimana Dok? Lempar saja di tempat tadi kamu menurunkan Pak Umar gitu. Itu saran dari Dodo. Nah, karena uang itu sudah diminta, kata si Dodo, jangan dipergunakan lagi hari ini. Akhirnya saya keluarin mobil saya berangkat kurang lebih jam 4-an dari rumah. Jam 4 sore sampai sana sekitar udah gelap ya, mungkin ada jam 5-an lah Mang Ai gitu loh. Saya lemparkan nih, saya balikin uangnya gitu, saya lemparkan ke kali di mana saya menurunkan Pak Umar pada waktu itu. Ya sudah, uang ya selayaknya uang kertas melayang-layang di udara seperti apalah. Tapi saya nggak mau melihat uang itu jatuhnya seperti apa enggak lah, langsung saya naik mobil langsung pulang gitu. Setelah uang itu dikembalikan, mulai satu persatu permasalahan datang dari keluarga. Ya kontrakan katanya sepi, nggak bisa bayar. Akhirnya sudahlah, yang tadinya 1 tahun, sudahlah 6 bulan saja. Uangnya minta dibalikan. Satu persatu masalah mulai datang. Banyak permasalahan, tapi semuanya nggak bisa saya sampaikan di sini ya. Misalnya begini, anak saya sakit misalnya. Ketika dikontrol, dicek ke dokter nggak ada sakit apa-apa. Tapi begitu sampai rumah sakit lagi gitu loh. Dan seterusnya begitu. Akhirnya untuk biaya ke rumah sakit, untuk ke terapi dan lain sebagainya, ya habis. Sedangkan saya sudah tidak lagi melakukan kegiatan saya, melakukan uang balik itu. Jadi ya sedikit-sedikit
habis tuh harta saya. Rumah mulai kejual satu. Tabungan ya ada, cuma kan tetap Mang Ai mengalir kan. Habis juga ya. Habis juga. Itu dilalahnya, kata orang Cirebon dilalahnya habis juga. Rumah terjual satu, mobil, ya kan, lalu rumah lagi terjual gitu. Lalu motor sampai saat ini saya kembali seperti semula, tidak punya apa-apa. Masa berapa lama itu habisnya? Nah, dari uang dikembalikan itu ya sekitar 6 sampai 7 bulan. Harta habis. Habis dengan durasi yang sangat singkat. Cekcok rumah tangga ada? Gak ada. Saya nggak pernah cekcok. Artinya cekcok biasa lah ya, tetapi lebih lebih tepatnya saya digerus oleh permasalahan yang bertubi-tubi gitu. Nah, dan tadi diantaranya Mang Ai sakit, diperiksakan ke dokter tapi nggak ada sakitnya. Ketika di rumah sakit, untuk biaya berobat, untuk beli obat, terapi, manggil orang pinter, manggil orang ngerti, manggil dukun, manggil kiai, banyak. Sakitnya apa? Panas atau ngigau gimana? Perut seperti ada sesuatu, tapi ketika di rongsen nggak ada, biasa-biasa aja, normal aja. Itu gitu. Anak. Jadi saya kembali miskin lagi Mang Ai. Katakan miskin lah ya. Jadi dari tidak punya apa-apa, dari ngontrak, dan saya saat ini ngontrak lagi dan nggak punya apa lagi. Tidak itu punya rumah apa-apa semua lagi. Sudah dijual ya? Sudah habis semua. Saat ini saya nggak punya motor. Ya memang nggak punya motor. Jangankan mobil, motor nggak punya. Jangankan rumah. Saya kembali ngontrak lagi. Jadi kaya itu masanya hanya 1 tahun. Ya. Persis 1 tahun. Persis 1 tahun, dan digerus permasalahan 7 bulan habis. Tapi kan di situ Mas Toto nggak minta itu, kebetulan aja dapat kan? Tapi tetap mungkin ada apa ya? Ada sisi yang dirugikan mungkin. Gitu, ada sisi yang dirugikan. Tetap itu mungkin ada apa ya? Ada konsekuensinya. Namanya juga bukan cari uang dengan benar-benar dengan hasil keringat pribadi, atau bukan dengan jalan halal kan gitu loh. Hanya tetap ada konsekuensinya, tetap ada prosedurnya, tetap ada biasanya istilah bahasa orang ngerti, karena saya banyak konsultasi, tetap ada nilai yang ditukar gitu. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis ternyata. Jadi setan ini juga minta balas jasa ya. Ya tadi mungkin ganti rugi gitu ya. Minta keluarga saya. Jadi ya untuk teman-teman semua yang lagi nonton nih, ya buat apa berlimpah lah kalau jadi bencana, sedikit pun jadilah asal membawa berkah. Jadi untuk saat ini bagi saya sih dinikmati, dijalani, disyukuri, itu saja Mang Ai. Oke. Ini anak sembuh nggak akhirnya? Sembuh Mang Ai. Setelah apa? Setelah melakukan apa? Setelah uang dikembalikan, setelah sudah habis semua, ya sembuh total gitu. Nah, ya sama seperti pada umumnya saja, anak-anak pada umumnya main gitu loh. Nggak ada efek-efek yang seperti apa, nggak ada gitu. Jadi dari hasil kisah ini mungkin sedikit terjebak ya, Mas Toto ini ya. Iya. Karena nggak tahu efek apa yang akan terjadi kan. Syukur alhamdulillah mau dikembalikan ya, nggak maksa begitu ya. Iya. Tapi awalnya si Dodo nggak pernah bercerita bahwa nanti ada nilai tukar, ada barter gitu kayak gitu loh. Jadi si Mas Dodo ini sebenarnya siapa ya? Ini teman saya. Bukan, maksudnya orang spiritual atau apa, bisa apa begitu? Jadi teman saya di antara teman yang lainnya, dialah yang paling lebih ngerti di dunia spiritual gitu loh. Jadi orangnya sering puasa, seneng tirakat, kalau nasihatin baik lah gitu. Kalau misalnya contoh begini, kita lagi ngobrol nih, kalau teman-teman yang lain nggak lihat, dia malah lihat tuh ada kuntilanak gitu. Jadi dia sering berhubungan atau sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Oke. Lebih detailnya saya kurang paham. Memang untuk mendapatkan uang balik ini bisa dengan daun tadi ya,
Apa Iya. harus dengan daun itu? Nggak tahu kalau itunya itu tidak diterangkan oleh Mas Dodo. Hanya Mas Dodo mengatakan bahwa uang yang dari daun yang dari pemberian itu bisa dijadikan tapak jalak. Tapak jalak ini namanya uang balik gitu kan. Tapak jalak ya. Iya, bisa dijadikan uang balik. Seperti itu. Nah, awalnya memang saya nggak percaya, tapi memang kenyataannya sudah dibuktikan oleh saya sendiri. Oke. Jadi menikmati hanya 1 tahun ya. Iya. Dan Sobat Malam Mencekam, itu tadi pesan juga dari Mas Toto. Jadi jangan tergiur dengan uang instan ya. Apapun yang instan itu Apapun yang instan efeknya kurang baik. tetap Biasanya begitu ada ya. efek yang kurang baik. Oke. Dan alhamdulillah Mas Toto dan keluarga tidak mendapatkan efek yang buruk dari kisah ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Toto. Mudah-mudahan sehat selalu dan ekonominya kembali bangun ya. Sama-sama Mang Ai. Jaya kembali. Sobat, terima kasih. Kita akan segera ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.